Jika kita berbicara tentang musik, masing-masing orang itu memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang menyukai genre musik hip hop, dance, jazz, ataupun lain-lain. Bayangkan, kita punya sebuah perusahaan yang menyediakan layanan musik secara online. Biasanya, kita menanyakan usia mereka, jenis kelamin mereka, saat mereka mendaftar. Dan berdasarkan dari data itu, kita bisa merekomendasikan musik yang mereka sukai sehingga mereka bisa membelinya. Saat mereka membelinya, ini bisa meningkatkan penjualan kita. Jadi, kita akan membangun model dari beberapa data yang ada. Berdasarkan dari data yang ada, model kita akan mempelajari pola dalam data sehingga kita dapat memintanya membuatkan prediksi. Jadi ketika ada pengguna baru mendaftar, maka model kita atau kita bisa mengatakan kepada model kita, "Hey, ini ada pengguna baru dengan profil yang ini. Apa jenis musik yang disukainya?" Nah, model kita akan mengatakan, "Oh, hip hop," atau mungkin mengatakan jazz, atau apapun itu. Dan berdasarkan itulah kita dapat memberikan saran kepada pengguna kita. Nah, inilah kasus yang akan kita coba. Jadi inilah masalah yang akan kita selesaikan. Bagaimana memprediksi seseorang itu suka musik apa dengan data yang kita punya. Sekarang, kita kembali ke langkah-langkah dalam proyek pembelajaran mesin. Terlebih dahulu kita perlu melakukan import data. Yang kemudian kita perlu mempersiapkan dan membersihkan datanya. Selanjutnya, kita memilih algoritma pembelajaran mesin untuk membangun model. Kemudian, kita melatih model kita dan memintanya membuatkan prediksi. Dan akhirnya, kita mengevaluasi algoritma kita untuk melihat keakuratannya. Jika tidak akurat, kita dapat menyempurnakan model kita atau memilih algoritma yang berbeda. Jadi mari fokus pada langkah yang pertama. Langkah pertama adalah melakukan import data. Data CSV dapat kita download melalui link di deskripsi. Mari kita lihat bentuk datanya. Ini merupakan data yang dibuat-buat dan tidak berdasarkan kenyataan. Namun banyak data yang bisa digunakan apabila ingin menggunakan data yang real. Terlihat pada data musik.csv ini bahwa kita asumsikan untuk jenis kelamin pria ditandai dengan angka 1 dan 0 untuk jenis kelamin perempuan. Kemudian diasumsikan bahwa data seorang pria dengan umur 20-25 tahun menyukai hip hop. Data pria dengan umur 26 sampai dengan 30 menyukai genre musik jazz. Sedangkan yang di atas 30 menyukai classical musik. Untuk jenis kelamin perempuan dengan umur 20 sampai dengan 25 menyukai dance. Sedangkan 26 sampai dengan 30 menyukai akustik. Dan sama seperti pria, umur 30 ke atas menyukai klasikal. Sekali lagi, ini hanyalah pola yang dibuat-buat, ini bukan representasi dari from reality ya, atau kenyataan. So, mari kita download CSV-nya. Ini adalah hasil download dan kita akan memindahkan ke desktop agar lebih mudah atau dimudahkan. Selanjutnya kita akan melakukan import data sebagai langkah pertama dalam pembelajaran mesin. Di sini kita sudah memiliki satu file dengan berekstensi IPYNB dengan bernama file hello. Nah, kita bisa langsung buka karena di sini saya menggunakan Visual Studio Code, tapi Anda juga bisa menggunakan editor yang lain seperti misalnya Jupyter Notebook ataupun yang lainnya. Di sini saya perlu di Visual Studio Code perlu mendeteksi kernel dan memilih atau menyeleksi kernel yang ingin digunakan. Di sini Python 3.13.1 yang saya gunakan. Nah, kemudian langkah pertama itu adalah melakukan import ya, import data. Namun sebelumnya kita harus mengimport sebuah library bernama Pandas. Import Pandas SPD. Kita kasih begini ya. Kemudian nanti setelah kita impor Pandasnya, maka kita bisa melakukan seperti ini untuk
meread sebuah file CSV atau mengimport file CSV kita yang bernama music.csv. Setelah itu, untuk melihat hasilnya, kita memerlukan penampungan di sini, di mana di sini saya memberikan nama music data yang akan menampung isi daripada file kita. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa menuliskan saja music data seperti ini, lalu nanti bisa dijalankan. Kita jalankan, kita pilih dulu kernelnya. Lalu nanti di sini akan dijalankan, lalu mengerjakan perintah yang kita tuliskan di sini. Nah, sekarang sudah tampil data kita sama, tidak ada bedanya dengan data yang di-download tadi. Bahwa di sini ada memiliki 3 kolom, yang pertama age, yang kedua gender, dan ketiga genre. Nah, sama untuk pria, ya, umur 20 sampai dengan 25 tahun itu menyukai hip hop, 26 sampai 30 menyukai jazz, dan di atas 30 itu menyukai klasikal. Seperti begitu juga dengan jenis kelamin perempuan, dari 20 sampai 25 itu menyukai dance, dan 26 sampai 30 itu menyukai akustik musik, dan di atas 30 itu menyukai klasikal musik. Selanjutnya, kita akan melakukan persiapan dan membersihkan datanya. Dan hal ini melibatkan beberapa tindakan seperti menghapus nilai yang nol atau kosong, duplikat, dan seterusnya. Selanjutnya, pada data kita ini tidak perlu melakukan pembersihan data, karena kita tidak memiliki data duplikat maupun data yang kosong atau nol. Dan seperti yang kalian lihat, data semuanya terisi. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lakukan, kita harus membagi dataset ini menjadi 2 set terpisah. Satu dengan 2 kolom pertama yang kita sebut sebagai input set atau masukan, set masukan, dan yang lain dengan kolom terakhir yang kita sebut dengan set keluaran. Jadi saat kita melatih model kita, ya, kita memberinya 2 set data yang terpisah, input set and output set. Output set atau set keluaran dalam kasus ini adalah kolom genre yang berisi prediksi. Jadi kita memberitahu ya model kita bahwa jika kita memiliki pengguna yang berusia 20 tahun dan seorang pria, mereka menyukai hip hop. Setelah melatih model kita, maka kita akan memberinya input data yang baru. Misalnya kita mengatakan, hey, kita memiliki pengguna baru yang berusia 21 tahun. Dan is a man, dia adalah laki-laki. Apa genre musik yang mungkin disukainya? Seperti yang kita lihat pada set data kita, tidak mempunyai sampel laki-laki yang berusia 21 tahun. Jadi kita akan meminta model untuk memprediksi itu. Itulah alasan kita untuk membagi dataset ini menjadi 2 set, input dan output yang terpisah. Jadi kembali ke kode kita. Objek ini memiliki metode yang disebut drop. Kita memerlukan salah satu parameter dari metode drop ini untuk menghilangkan kolom. Biasanya set default dari kolom itu adalah none. Namun bisa kita ubah sesuai yang kita butuhkan. Dengan parameter ini kita dapat menentukan kolom yang akan kita hilangkan. Jadi dalam kasus ini kita akan menetapkan kolom dalam bentuk array dengan satu string genre. Sekarang, sebenarnya metode ini tidak melakukan perubahan terhadap data set yang asli, melainkan hanya membuat satu dataset baru, tetapi tanpa kolom yang ini. Jadi, menurut konvensi, kita menggunakan X kapital atau X besar untuk mewakili kumpulan data tersebut. Kapital X sama dengan ekspresi ini. Sekarang mari kita cek X. Dan seperti yang kita lihat, kita lihat set input kita atau X hanya memiliki 2 kolom.
yaitu umur dan jenis kelamin. Tidak memiliki output atau prediksi. Selanjutnya, kita perlu membuat output set. Jadi sekali lagi, kita mulai dengan kumpulan data kita, yaitu musik data. Menggunakan kurung siku, kita bisa mendapatkan semua nilai dari kolom tertentu. Dalam kasus ini, genre. Sekali lagi, ini mengembalikan set data baru dengan konvensi yang bisa kita gunakan, yaitu huruf Y kecil untuk mewakili kumpulan data keluaran kita. Mari kita cek Y. Terlihat bahwa data ini hanya berisi kumpulan prediksi atau jawaban. Sehingga langkah selanjutnya kita perlu membuat model menggunakan algoritma. Langkah selanjutnya adalah membangun model menggunakan algoritma machine learning. Ada banyak sekali algoritma di luar sana, dan setiap algoritma memiliki pro dan kontra dalam hal kinerja dan akurasi. Dalam video ini, kita akan menggunakan algoritma yang sangat sederhana yang disebut pohon keputusan. Jadi sekarang kabar baiknya, kita tidak perlu memprogram algoritma secara eksplisit. Algoritma ini sudah diimplementasikan untuk kita di perpustakaan atau library yang disebut dengan scikit-learn. Jadi di sini kita akan mencoba melakukan impor ya. Kita cukup menuliskan from scikit-learn.tree import decision tree classifier. Jadi scikit-learn ini adalah paket yang disertakan, dan scikit-learn ini merupakan library machine learning yang paling populer di Python. Dalam paket ini kita memiliki modul yang disebut tree atau pohon, dan dalam modul ini kita memiliki kelas yang disebut decision tree classifier. Pohon kelas ini mengimplementasikan algoritma pohon keputusan. Oke, jadi sekarang kita perlu membuat instance baru dari kelas ini. Jadi mari kita buat objek bernama model di sini. Kita akan buat model dan kita atur instance baru ini dengan mengisikan decision tree classifier. Seperti ini, ya. Jadi sekarang kita sudah memiliki model dan selanjutnya kita perlu melatihnya sehingga dapat mempelajari pola dalam data, dan itu cukup mudah teman-teman. Kita cukup memanggil model kembali di sini. Kemudian kita gunakan metode fit, di mana metode fit ini membutuhkan dua dataset, yaitu input set dan output set. Jadi keduanya adalah diwakili dengan huruf kapital X dan Y yang kecil. Sekarang akhirnya kita perlu meminta model kita untuk membuat prediksi. Jadi kita bisa bertanya jenis musik apa yang disukai orang yang berusia 21 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Sebelumnya kita lihat dulu data awal kita. Kita tulis musik data, kita jalankan, dan ini hasilnya. Terlihat kita mempunyai data orang berusia 20 sampai 25 tahun laki-laki ya. Nah, laki-laki ini yang menyukai hip hop. Tetapi ingat, kita tidak memiliki data yang usia 21 tahun. Apakah itu akan diprediksi apa gitu? Apakah hip hop? Ya kita tidak tahu. Dan kemudian kita lihat di data wanita 20 sampai 25 tahun itu menyukai dance. Ya, tapi kita tidak memiliki usia yang 22 tahun. Jadi dengan asumsi ini, mari kita lanjutkan dan meminta kepada model kita untuk membuat prediksi. Jadi mari kita hapus yang ini dulu ya. Kita akan membuat prediksi dulu. Tapi kita meminta ke algoritma model kita sekarang. Kita perlu memanggil model di sini ya. Kita perlu memanggil model lagi di sini, lalu diikuti dengan metode predict. Predict, di mana nanti isinya adalah array 2 dimensi seperti ini. Ya.
untuk umur 22 tahun yang berjenis kelamin wanita. Nah, kemudian kita buat sebuah penampungan untuk mewakili data tersebut yang kita tulis prediction aja ya. Prediction sama dengan seperti ini, dan kemudian sekarang tinggal kita lakukan yang namanya pemanggilan prediction, dan kita bisa melihat menjalankan. Nah, terlihat di sini sudah melakukan prediksi ada hip hop ya untuk 21 dan jenis kelamin laki-laki atau umurnya 21 itu hip hop. Mereka menyukai hip hop ternyata dari prediksi ini, dan untuk wanita umur 22 itu diprediksi menyukai dance gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang kita telah berhasil sebenarnya melakukan prediksi. Namun hal ini belum bisa kita katakan hasilnya baik karena kita belum mengetahui nilai dari akurasinya. Itulah kenapa kita perlu melakukan langkah yang terakhir, yaitu menghitung akurasi atau melakukan evaluasi dan improve. Jadi kita perlu melihat nilai akurasi. Let's code again. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara mengukur keakuratan model. Ukur keakuratan model kita setiap kita menggunakan model. Nah, pertama-tama kita perlu membagi dataset menjadi dua set. Satu set untuk training atau pelatihan, dan lainnya untuk pengujian atau testing. Karena saat ini kita melewati seluruh data untuk melatih model, dan kita menggunakan dua sampel ini untuk membuat prediksi. Dan ternyata hal ini tidaklah cukup untuk menghitung akurasi dari sebuah model. Aturan umum yang seharusnya itu adalah dilakukan pengalokasian data 70 hingga 80% dari data kita untuk pelatihan atau training set. Dan 20 hingga 30 data kita untuk pengujian atau test set. Dibandingkan kita hanya melewati atau melakukan dua sampel untuk membuat prediksi yang seperti sebelumnya. Jadi kita bisa meneruskan kumpulan data yang kita miliki ini untuk pengujian. Kita akan mendapatkan prediksi dan kemudian kita membandingkan prediksi ini dengan nilai sebenarnya dalam kumpulan pengujian. Berdasarkan itu kita dapat menghitung akurasinya. Ini sangat mudah. Yang harus kita lakukan adalah mengimpor beberapa fungsi dan memanggilnya dalam kode kita. Saya akan mencoba menunjukkan kepada teman-teman ya. Yang pertama, di bagian atas ini ya, kita tambahkan from sklearn ya, dot model selection ya. Kemudian import train test split. Dengan hal ini kita bisa dengan mudah membagi set data kita menjadi dua set, yaitu training dan testing tadi. Sekarang di sini setelah perintah yang mendefinisikan set X dan Y, kita memanggil fungsi ini. Jadi kita ketik ya seperti ini. Train test split. Nah, kita memberinya 3 argumen, yaitu X, Y, dan argumen keyword yang menentukan ukuran set data pengujian kita. Nah, di sini kita isi test size ya. Jadi ukuran kita tetapkan adalah 0,2, yang artinya atau yang diartikan kita mengalokasikan 20 data untuk pengujian. Sekarang fungsi ini mengembalikan tuple, sehingga kita dapat mengubahnya menjadi 4 variabel di sini ya. Jadi kita tulis saja 4 variabel tersebut. Jadi ya, 4 variabel ini ada xtrain, ada xtest, ytrain, dan ytest. Jadi, dua variabel pertama adalah set input untuk training dan testing, dan dua yang lainnya adalah set output untuk training dan testing. Sekarang kita melatih model kita alih-alih melewati seluruh data. Yang ingin kita lewati hanya set data training, sehingga kode
kita bisa menjadi berubah seperti ini. Dan ketika ingin membuat prediksi daripada hanya melewati dua sampel ini, sebaiknya kita ubah X-test, di mana set data ini berisi nilai input dari testing. Sekarang, kita mendapatkan prediksi kita. Dan untuk menghitung akurasi, kita hanya perlu membandingkan prediksi ini dengan nilai aktual yang kita miliki dalam set keluaran kita. Untuk pengujian ini sangat mudah. Pertama di atas ya, kita perlu mengimpor fungsi form sklen.matrix import akurasi skor. Sekarang di bagian akhir kita perlu memanggil fungsi ini. Dan ya, kita menuliskan fungsi ini dan memberikannya dua argumen, yaitu ytest yang berisi nilai yang diharapkan dan prediction yang berisi nilai sebenarnya. Sekarang fungsi ini akan mengembalikan skor akurasi antara 0 hingga 1, sehingga kita dapat menyimpannya di sini. Nah, sekarang kita bisa memeriksa skor dan kita cek. Nah, saat kita menjalankan ini ya, kita mendapatkan akurasi 1,0 atau 100%. Namun ketika dijalankan ulang akan berubah terus, berkisar dari 50 sampai dengan 100%. Itu artinya akurasi kita cukup bagus. Namun ini diakibatkan berubah-berubah begini dan agak jauh, itu karena data yang sedikit. Sehingga nanti teman-teman itu sebaiknya semakin banyak data yang kita gunakan, maka semakin baik juga model kita mempelajari data kita. Misalnya juga ya, kayak misalnya membedakan antara anjing dan kucing, itu kita perlu ribuan data gambar ataupun mungkin sampai jutaan data gambar agar memperoleh hasil akurasi prediksi yang sangat baik. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di tutorial machine learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.